Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah standby untuk monitor pergerakan XAU USD. Kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini ya sampai dengan pagi ini pergerakan di XAU, apakah ada tanda-tanda yang lebih signifikan untuk kita baca analisanya. Kemudian kalau ada peluang yang potensial, kita bisa menempatkan entry point kita. Sebelum kita menempatkan titik point entry ya atau entry point kita akan review dulu yang kemarin di 1 hari kemarin ya. Di 1 hari kemarin yang sudah kita analisakan, mungkin bisa ke flashback sebentar ya. 1 hari kemarin kita akan coba lihat di analisa kemarin ya, apakah ada peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Perhatikan di awal pagi ya, perhatikan di pagi hari kita menempatkan posisi buy stopnya di 17.08 poin sekian ya. Ini sempat tersentuh dan ya kalau kita targetkan normal masih bisa kita dapatkan ya peluang profitnya. Kemudian dari sisi bawah sell stopnya cukup jauh tersentuh, belum ada yang menyentuh, termasuk di level-level di bawahnya. Yang kita sampaikan kemarin akan ada bullish yang cukup panjang ketika sudah breakout di levelnya. Ada 2 level di sini. Kita tarik di bawah ada supportnya, di atas ada resisten ya. Karena ada news di jam 20.30 tadi malam, kita sudah bersama-sama monitor dan bahkan sebelum news dirilis kita sudah standby di sana menyampaikan bagaimana peluang-peluang yang bisa terjadi ketika jelang rilis news, dan yang kita dapatkan valid, sangat valid sekali dengan petunjuk yang ada, dengan kondisi-kondisi terkini dari pergerakan candle jelang news dirilis, dan kita tempatkan di sana buy dan sell-nya. Ternyata yang betul-betul terjadi sesuai dengan yang kita analisakan, yakni bergerak kuat ke atas. Jelang di news jelang rilis news kemarin atau tadi malam tepatnya, kita juga sudah mengingatkan teman-teman semuanya untuk menutup semua pending order yang ada ya. Di menit-menit terakhir kita menempatkan entry point. Kemudian sebelumnya kalau ada analisa, ada pending order untuk dibuat bersih dulu ya. Kemudian ternyata pergerakannya betul-betul sesuai dengan yang kita sampaikan ya. Ada yang bertanya, tadi malam sempat ada yang bertanya apakah kalau sudah panjang ini akan masih bergerak naik ya. Kemudian range-nya bagaimana? Ya karena range sebelumnya sudah dilewati, kita gunakan range di sebelah kiri ya, sebelah kirinya ya. Sehingga masih ada peluang untuk bergerak ke sana, masih ada peluang untuk bergerak menuju ke sana. Sehingga kalau kita tarik garis begini ya. Kalau kita tarik garis ini seperti ini ya. Ya, harga terendahnya di sini, kemudian kita tarik ke atas seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi malam kita sempat tandai ya, kita juga sempat tandai di wilayah-wilayah pentingnya, yakni di ini di area 1742 ya. 1742 ini ada level. Ketika di 1742 ini dilewati, maka ada kemungkinan akan bergerak lagi sesuai dengan range yang ada ya. Ternyata kalau kita amati,
kalau kita evaluasi lagi, perhatikan ini pergerakannya mendekati, bahkan sejajar dengan range yang kita buat, dan akhirnya sampai di situ tutupnya, sampai di dekat range yang ada. Ini evaluasi yang kita sampaikan, mengingat tadi malam ada news, kita sudah sama-sama saksikan. Kita juga sudah persiapan tadi malam, bahkan 30 menit sebelumnya kita fokus ke news, kita baca kemungkinan-kemungkinan terjadinya dengan melihat indikasi yang ada, dengan melihat gejala-gejala yang ada dan yang terjadi. Kita bisa lihat ya, semuanya sudah kita antisipasi. Kalaupun kita ambil posisi eksekusi langsung, kita sudah antisipasi dengan pending di bawah, atau bahkan kalau tidak mau eksekusi langsung, dua-duanya kita sudah berikan titik entry-nya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa konsisten ya, meskipun kita tidak monitor sama-sama, tidak selalu di dalam news yang besar itu kita bersama-sama. Mudah-mudahan dari pengalaman yang ada bisa dijadikan sebagai bahan untuk nanti evaluasi dan analisa sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut. Di pagi hari ini kita akan menempatkan posisi, atau kita akan melihat bagaimana potensi ke depan ya. Kalau kita lihat dari tren yang ada ini, kalau kita lihat dari tren yang ada, kita lihat time frame yang D1. Nah, di time frame D1 perhatikan di area di sini ada level yang kuat. Ini bahkan di bulan yang lalu sudah kita sampaikan akan ada pergerakan naik ya. Sampai di mana sudah kita sampaikan, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti tentu akan memahami ya. Cocok untuk swing trading, kemarin sudah kita sampaikan juga. Nah, bagaimana untuk kondisi saat ini ya? Untuk kondisi saat ini, kalau kita melihat dari historinya ya, naik, kemudian koreksi, naik lagi, 3 kali naik, maka kita bisa lihat sisi sebelah kiri dulu ya. Apakah di sana nanti ada benturan, ada resisten yang kuat, atau bahkan masih jauh dari resisten yang ada ya. Oke, ini perlu hati-hati. Di sisi sebelah kiri ada banyak sekali penolakan ya. Ada 1, ada 2, ada 3 ya, banyak sekali ya, termasuk di sini penolakan semua. Sehingga meskipun ada momentum, meskipun ada bullish yang sangat kuat di sana, tetap kita waspadai, tetap kita hati-hati, karena bisa jadi di area ini menjadi area koreksi dulu ya. Di area ini seller akan muncul dengan koreksinya hingga berada di area di sini ya, atau akan retest dulu di sini. Habis itu kalau dia tidak mampu lewat, akan kembali breakout. Jadi kalau kita lihat, ini adalah triple bottom. Nah, kemudian sempat naik begini. Di sini ada level, nanti akan mencoba retest dulu, ya. Di area retest ini kita uji mampu ndak nanti break di area retestnya. Kalau dia tidak bisa melewati dan mulai akan bergerak naik, maka ini bisa menjadi pertanda buyer akan kembali menguat mendekati level di atasnya lagi ya. Kira-kira seperti ini gambarannya. Sehingga untuk menentukan entry point nanti bisa kita pertimbangkan area-area penting ini ya.
kita bisa mempertimbangkan area-area ini ya. Sehingga saat ini ada peluang masih akan koreksi dulu atau retest dulu. Ya, setelahnya nanti kita uji di 1727 apakah akan lewat atau sebaliknya. Kemudian ada kemungkinan kalau nanti memantul dia akan mendekati level di atas di 1802 poin sekian. 1802 poin sekian ya. Apakah ini cukup untuk satu hari ya? Cukup sekali ya untuk range-nya, walaupun ada koreksi tapi untuk range harian masih cukup, masih terjangkau, artinya masih reasonable, apalagi di Jumat ya. Kemudian kita lihat apakah nanti malam ada news yang berdampak besar atau tidak ya. Kita lihat di kalender ekonomi untuk nanti malam ada news yang berdampak besar jam 22 waktu Indonesia Barat ya. Sementara yang lain tidak ada. Ini hanya ada di jam 22, jam 10. Dengan catatan di situ ada data yang ada, ini masih sama, artinya ada penurunan kecil aja. Sehingga bisa jadi memperkuat posisi bullish ya, memperkuat posisi emas ya. Namun demikian perjalanan untuk menuju 10 masih cukup panjang. Sekali lagi bisa jadi nanti akan retest dulu ya. Kita kembali ke time frame yang kecil ya. Kita akan kembali ke time frame yang kecil. Ya, retestnya tadi di situ untuk memetakan. Oke. Nanti retestnya kita uji di area 1727 ini ya. Sementara di awalnya atau di area yang baru ini masih belum ada pergerakan yang signifikan, masih cukup panjang untuk bergerak naik dan turun ya. Kita bisa manfaatkan untuk entry point dulu yang terdekatnya. Kita ukur 500, 600 terlalu jauh. Oke, kita dekatkan lagi. Setidaknya targetnya di level yang terdekat masih ada. Oke, yang di bawah kita tempatkan di situ dengan sell stop di 1748.51 ya. Ini kita target, kita tempatkan untuk sell stopnya di sana. Targetnya silakan disesuaikan ya, bisa 300 sampai 500 boleh, atau di yang terdekat kita taruh di sumbunya di sini ya. Ini target yang terdekatnya. Sementara di sisi bawah kita manfaatkan di area retest tadi, kita gunakan buy limit di 1727.53 ya, 1727.53 kita tempatkan untuk koreksi atau buy limitnya. Tentu ketika nanti tersentuh, maka yang pertama kita pertimbangkan adalah bagaimana mengantisipasi, bagaimana menempatkan batasan resiko, bagaimana kita menggunakan risk management ya. Itu harus diterapkan di awal. Ketika kita menjatuhkan pilihan kita atau tersentuh dari pending order kita, maka saat itulah kita harus sudah siap dengan risk manajemennya. Kemudian dari sisi atas ya, buy stopnya kita tempatkan di 1757 ya. Ini kita tempatkan buy stopnya di 1757.87. Sampai di mana kira-kira? Kita lihat dari sisi sebelah kiri ya, apakah ada level yang lebih dekat di situ ya.
Oke, ada. Jadi di sini ada, kita bisa targetkan di sini ya. Kita bisa targetkan di nih, kita bisa targetkan di area, di harga kira-kira di 1763 ya. Kira-kira berada di 1763. 1763 poin sekian. Ini kemungkinan nanti ketika dia bergerak naik masih akan jauh lebih kuat. Hanya saja kita memanfaatkan yang terdekat dari levelnya. Kemudian di sisi atas lagi ya, kita tidak bisa menggunakan H1 karena cukup jauh ya. Dari sisi puncak di atas, kita bisa menempatkan posisi koreksi kita ya. Oke, kita tempatkan yang agak dekat, tidak usah terlalu jauh dulu. Oke, ini kita tempatkan untuk koreksinya ya. Sell limitnya di 1785 ya. Ini sell limit di 1785.11 ya. Oke, masuk di H1 lagi, kita tempatkan untuk limitnya di sana. Nih, sell limitnya kita tempatkan di 1785.11. Oke, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya, karena cukup jauh. Yang lain hari ini untuk range tidak, saya tidak yakin akan sepanjang yang kemarin, sehingga kita batasi dulu di antara 1785 dan 1727 ya. Nanti selebihnya kita lakukan update, selebihnya kita evaluasi mengikuti dinamika yang ada. Bagaimana candle-candle terakhir terbentuk, kemudian dari sisi level apakah melewati, apakah ini ada pergerakan yang signifikan, arahnya kemana. Ketika arahnya ke bawah, kita uji di area retestnya. Ketika dia naik, kita uji di area breakoutnya dan di area koreksinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang masih belum memahami, silakan diikuti kelasnya. Kita jadwalnya minggu ini masih ada sampai hari Sabtu, sehingga yang belum memahami, yang belum menguasai, nanti bisa berdiskusi di sana. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.